Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah kembali pada malam ini kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji dan melanjutkan kajian kita dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah masuk pada kajian hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Adh ibn Abdul Manab ibn Zahrah ibn Kilab Murrah ibn Ka'bin ahadul ashrah al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu ta'ala anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waj' ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj' ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnah li apa atasaddaq bi thulutsai mali qala la qultu fasyatru ya Rasulullah faqala la qultu fathulutsu ya Rasulullah qala athulus wa thuluts katsir aw kabir innaka antadhar warathaka aghniya khairun min antadharahum 'ala yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallifu ba'da ashabi. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم lakinil ba'is Sa'ad ibn Khawlah yarthilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Hadis cukup panjang berkenaan dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keinginan dan dengan niat yang akan ia lakukan pada waktu dan di saat ketika dalam keadaan sakit. Hadis ini menceritakan bahwa saat dimana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau dan beliau adalah merupakan ahadul asyrah al-mashhud lahum bil jannah, satu di antara 10 daripada para sahabat yang dijanjikan sebagai penghuni surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara 10 itu? Yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita pernah ceritakan dalam kajian kita sebelumnya pada waktu dan di saat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meminta nasihat tentang perihal keadaan yang dialami oleh beliau, sulit untuk meneteskan air mata. Ingat kajian kita di Masjid Muslim Pancasila.
sulit untuk meneteskan air mata. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau, inna jumudal aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratil dhunubi wa kasratul dhunub min nisyanil mauti wa nisyanul maut min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketahilah wahai Sa'ad, jumudul ain, bekunya air mata itu sebab tidak lain karena kerasnya hati. Kerasnya hati sebab tidak lain karena banyaknya dosa. Banyaknya dosa sebab tidak lain karena lupa mati. Lupa mati sebab karena tidak lain tulul amal, dan sebab tulul amal panjang atau tinggi angan-angan karena tidak lain dan tidak bukan hubbud dunia, terlalu cinta ia dengan dunia, dan mencintai dunia dengan berlebih-lebih akan merupakan pangkal daripada dosa. Ini nasihat yang diberikan oleh Rasul kepada sahabatnya. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya dan sekaligus memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiranya beliau mendoakan untuk sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hal bermohon kepada Allah agar beliau dimasukkan dalam salah satu orang yang doanya Allah kabulkan, orang yang doanya Allah ijabahkan. Apa kata Rasul? Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, bila engkau ingin doamu dikabulkan, bila mana engkau ingin masuk dalam golongan orang yang doanya diijabahkan, hal yang paling utama untuk engkau lakukan, atib mat'amak, bersihkan makananmu. Dari apa kita harus membersihkannya? Dari perkara yang haram. Nah, di dalam ini hadis, saat dimana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau, dan itu pada waktu dan di saat ketika Hajjatul Wada', haji perpisahan. Faqultu ya Rasulullah, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasul, inni qad balagha bi minal waja' ma tara. Ya Rasul, sungguh penyakitku semakin keras, semakin penyakitku semakin berat. Wa ana dzu malin, dan aku ya Rasul termasuk di antara orang yang Allah titipkan banyak harta. Lalu wala yarithuni illa ibnah li, tidak ada yang akan mewariskan akan harta yang aku punya kecuali anak perempuanku seorang. Lalu apa yang diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa atasaddaq bi thulutsa ya Rasulullah? Bagaimana kalau dengan aku bersedekah atau menyedekahkan dari harta yang Allah titipkan ini 2/3-nya. 2/3-nya. Bukan 1/3, 2/3-nya. Lalu Rasul katakan, la, tidak. Fakultu fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau nisfunya, setengahnya? Beliau ingin menyedekahkan seluruh harta, beliau ingin menyedekahkan separuh dari harta yang dimilikinya, yang pada awalnya ingin menyedekahkan 2/3, lalu kemudian Rasul tidak izinkan. Lalu beliau pertanyakan, bagaimana kalau setengah dari harta yang Allah titipkan kepadaku, aku sedekahkan ya Rasulullah? Faqala, beliau lagi-lagi katakan, lah, tidak. Lalu fakultu, berkata Sa'ad, fasulus ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3-nya? Nah, dari 2/3 kemudian setengah, tetap jawaban Rasul tidak. Lalu baru beliau tawarkan atau beliau menginginkan, bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sulus wa sulusu katsir. Kalau 1/3 silakan, dan 1/3 itu pun sudah banyak, memadai untuk engkau sedekahkan.
Sungguh kata Rasul dalam hadis ini, beliau katakan innaka tadhara wa taraka aghniya khairum min an tadharhum 'ala yatakaffafuna an-nas. Saat dimana kau akan meninggalkan keluargamu, ahli warismu, anak-anakmu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan hina, di mana mereka berharap hanya meminta kasih balas kasihan dari orang-orang sekitarnya. Bukankah Islam melarang kita untuk meminta-minta? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-ulya hiyal munfiqah, yang di atas yang memberi, al-sufla hiya sa'ilah, yang di bawah yang meminta. Rasul katakan, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mencukupi akan hidupnya, dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin hingga mereka melakukan perbuatan yang hina, mereka melakukan perbuatan meminta-minta. Maka dalam Islam tidak dibenarkan bagi seorang yang ingin mewakafkan hartanya, menyedekahkan kepada orang yang diinginkan, baik itu mungkin kepentingan dan kemaslahatan umat, bila mana itu ia lakukan lebih daripada sepertiga harta, kecuali dengan izin dan juga dengan kesepakatan ahli waris lainnya. Tapi kalau kurang daripada sepertiga atau tidak lebih daripada sepertiga, bila seorang ingin menyedekahkan atau mewakafkan harta yang Allah titipkan kepadanya, andai pada waktu dan saat ketika sebelum wafatnya ia berwasiat untuk menyedekahkan dan mewakafkan akan harta yang dimilikinya, tidak lebih, bila mana tidak lebih daripada sepertiga dari harta yang ia miliki, silakan dan wajib untuk ditunaikan wasiatnya. Tapi kalau melebihi daripada sepertiga, ini kata ulama tidak dibenarkan kecuali seizin dan sepaham daripada ahli waris. Baik, ini kurang lebih makna daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ini kitab disebutkan dan dijelaskan, yajuz zikral marad li gharadin sahihin min nahwa mudawat au du'a rajulun salih. Akankah dibenarkan dengan kita membicarakan dan menyebutkan serta memberitahukan tentang penyakit yang kita miliki, keadaan dan kondisi saat itu kepada seseorang? Dalam kitab ini dibenarkan dan diperbolehkan zikra atau zikrul marad, menyebut dan menceritakan tentang penyakit yang kita derita, li gharadin sahih, namun dengan tujuan yang benar, bukan dengan tujuan dalam bentuk keluh kesah. Ketika seorang datang dan menjenguk kita, sebagaimana Rasulullah ketika menjenguk sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, apa beliau katakan? Ishtadda bi al-marad ya Rasulullah, semakin hari penyakit saya semakin parah. Itu yang dirasakan oleh beliau. Tapi bukan berarti Sa'ad bin Abi Waqqas berputus asa dengan penyakitnya. Namun beliau hanya menceritakan tujuannya untuk agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan akan kesembuhannya. Maka kepada kita disunatkan pada waktu dan di saat ketika mungkin ada teman kita yang sakit, sunat dan dianjurkan kepada kita untuk menjenguknya. Dalam hadis kursi, kalau tidak khilaf, kelak pada yaumul qiyamah Allah akan pertanyakan kepada kita hamba-hambanya, kenapa engkau tidak menjenguk dan mengunjungiku? Kurang lebih mana hadis kursi. Lalu kita menyatakan, ya Rabb, ya Allah, bagaimana aku mengunjungimu, bagaimana aku menjengukmu? Wa anta rabbul alamin, engkau Tuhan sekalian alam. Apa kata Allah? Bukankah pada waktu hidupmu di dunia, saat dimana ketika engkau berada di dunia, ada dari sahabatmu, ada dari kerabatmu, ada dari temanmu yang dalam keadaan sakit, andai engkau menjenguk orang yang sakit itu, lawajadtumuni, niscaya engkau akan mendapati aku di sana. Maksud mendapati Allah ketika kita menjenguk orang sakit apa?
oleh ulama menjelaskan Allah akan berikan pahala dan ganjaran kepada kita yang menjenguk dan mengunjungi orang sakit. Maka merupakan sunnah yang dianjurkan kepada kita untuk menjenguk dan melihat atau menziarahi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakul muslim ala akhihil muslim. Satu di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang disebutkan di dalam ini hadis ada 6. Satu di antaranya fa idza marida fa'udhu. Kalau dia dalam keadaan sakit maka jenguklah. Maka di situ kita dianjurkan untuk menjenguknya. Lalu dalam hadis-hadis yang lain Rasul mengajarkan apa yang kita lakukan. Bolehkah kita mempertanyakan keadaannya? Silakan. Lalu dengan kita menyentuh bahkan memegangnya. Namun ingat, sentuhan dan pegangan ini hanya berlaku dengan kita kalau yang kita kunjungi adalah yang laki-laki. Silakan. Untuk saudara kita yang laki-laki kapan perlu pegang, mana yang sakit. Tanyakan apa penyakitnya. Dan kemudian tidak lupa dengan mendoakan. Ingat, laki-laki dengan laki-laki. Jangan giliran yang sakit perempuan, apa sakitnya? Ini lain sudah. Tidak hanya di dahinya tapi di pipinya, panas. Ini lain sudah. Giliran yang bukan mahramnya, yang bukan lawan jenisnya, Masya Allah, tabarakallah. Itu tidak dibenarkan. Mempertanyakan keadaan dan kondisi saudaranya silakan. Disunatkan dan dianjurkan kepada kita untuk menjenguknya sebagaimana Rasul melakukan saat dimana ketika sahabatnya sakit didatangi oleh Rasulullah. Saya yakin ketika orang dalam kondisi sakit lalu dijenguk dan didatangi, senangnya luar biasa. Bukankah menjadikan seorang itu senang merupakan satu amal ibadah yang dianjurkan dalam agama kita? Sailan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul ditanya tentang ayu amal ahabu ilallah, amalan apakah yang dicintai dan disukai oleh Allah? Apa jawaban Rasul? Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Satu di antaranya menjadikan saudaramu yang beriman senang dan bahagia. Membahagiakan saudara itu amal ibadah dan itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Kita datangi. Dalam hadis yang lain kita pernah temukan pada waktu dan di saat ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, kurang lebih makna hadis fala taqul illa bi khair. Hendaklah dengan kita yang mendatanginya, yang menjenguknya tidak berucap dan tidak berkata kecuali dengan perkataan yang baik. Kenapa? Lanjutan hadis fa'inal malaikatu aminuna ma taqulun. Sebab kata Rasul pada waktu itu para malaikat akan mengaminkan dengan apa yang kamu ucapkan. Tidak hanya dengan orang yang sakit, dengan orang yang meninggal pun juga. Fa'inal malaikatu aminuna ala ma taqulun. Maka ketika kita datang saat berbicara, saat berucap dengan ucapan yang baik, mudah-mudahan lekas sembuh. Allah berikan engkau kesembuhan. Apa kata malaikat? Amin. Ai istajib ya Allah, perkenankanlah. Itu makna daripada kalimat amin. Maka tidak berkata kita kecuali dengan perkataan yang baik. Jangan yang tidak baik. Penyakitnya apa? Oh, sama dengan tetangga saya. Tak lama 3 hari innalillah. Kasihan. Oh, tambah stres yang sakit. 3 hari innalillah. Oh, stres. Baik yang dalam keadaan sakit maupun yang ketika sudah meninggal, kita bertakziah kepada saudara kita, kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Dalam hadis menceritakan fala taqul illa bi khair. Tiada dengan kita dianjurkan untuk berkata kecuali dengan perkataan yang baik. Kalau umpamanya dia sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin, kata malaikat. Kalau sekiranya dia sudah meninggal dunia, kita doakan semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima amalnya, Allah lapangkan kuburnya. Itu kan doa. Dan itu para malaikat akan mengaminkan.
Jadi jangan kebalik. Baru menjenguk orang sakit, mudahan Allah lapangkan kubur Anda. Kembali. Baru sakit. Sudah doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kubur Piana. Masya Allah. Ini belum meninggal, baru sakit. Keliru. Mestinya kan orang yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Kalau orang yang sakit, mudahan Allah sembuh. Jangan yang tidak tepat. Ya likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Ya ada yang sesuai. Ada kata-kata yang sesuai pada tempatnya dan tempat yang sesuai dengan ungkapan dan perkataannya. Jangan keliru. Begitu juga dalam hal berzikir. Ya kalau kita melihat suatu hal yang luar biasa, apa zikirnya? Subhanallah. Kan begitu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhan, kalimatut ta'ala. Kita melihat suatu hal yang luar biasa. Kalau sekiranya dengan bentuk suatu ujian atau musibah, apa yang kita baca? Inna lillah. Kalau dapat nikmat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Hari ini kedatangan tamu kita dari Bengkulu. Alhamdulillah. Teman kita, alhamdulillah. Teman kita senang, kita juga senang. Nah, jangan pula kawan kita bahagia, kita malah sedih karena kebahagiaan teman kita. Karena teman kita baru kawin. Ada tempatnya dengan zikir yang tepat. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Jangan kebalik. Saat mungkin ketika tetangga kita memberitahukan kalau anaknya baru melahirkan, kita ucapkan innalillah. Orang baru dapat anak malah innalil, mestinya alhamdulillah. Baik. Jadi kata ulama, yajuz, dibenarkan dan diperbolehkan dengan dzikral marad, memberceritakan atau membicarakan tentang kondisi dan penyakit yang ia derita li gharadin sahih, namun tujuan bukan berkeluh kesah, sebab tidak dibenarkan bagi kita untuk berkeluh kesah, bahkan apalagi sampai berputus asa atas apa yang ia derita, sehingga sampai minta agar Allah wafatkan. Itu tidak dibenarkan. Lihat dalam hadis yang senantiasa kita baca dalam ketika kita berdoa kepada Allah, cukup panjang. Allahumma aslih lana atau Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Akhir daripada hadis apa kata Allah, apa kata Rasul? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidupku dengan umur yang panjang, jadikan hidupku atau berikan umur yang panjang untukku, bila mana dengan umur yang panjang membawa kebaikan bagiku. Waj'alil mauta, dan jadikan kematian untukku, bila mana dengan kematian itu dapat menghentikanku dalam kemaksiatan kepadamu. Boleh apa tidak? Boleh. Bukan berarti kita minta mati, tetapi kita tetap ta'aluk memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena yang maha mengetahui sesudah kehidupan kita atau hari-hari berikut yang akan kita lalui hanyalah Allah. Maka kalau kehidupanku ke depan lebih baik, membawa kepada kebaikan, melakukan aku akan ketaatan kepadamu, jadikan umurku yang panjang, jadikan umur panjangku menambah akan amal ibadahku, dan jadikan kalau kematian itu ternyata lebih baik, agar aku berhenti dan tidak melakukan kembali kemaksiatan kepadamu. Boleh, itu tetap kita berpasrah diri kepada Allah. Tapi kalau ya Allah wafatkan, matikan aku, tidak kuasa dengan ujian dan cobaanmu, ini yang tidak dibenarkan. Lalu bagaimana dengan para ulama yang meminta agar Allah wafatkan? Itu bentuk syauknya kepada Allah, itu lain makamnya. Maka kata ulama, kalau dengan para ulama yang minta diwafatkan, itu bukan sebab karena keputusasaan akan hidup di dunia, tapi sebab karena syauknya ila rabbih. Saking cintanya kepada Allah, ingin berjumpa dan ingin bertemu kepada Allah. Nah, itu bentuk syauk kepada Allah hingga ingin berjumpa, dan perjumpaan itu tidak akan terwujud kecuali setelah kematian. Jadi beda permasalahannya. Kalau dengan ulama ingin diwafatkan, itu karena cintanya kepada Allah. Tapi kalau dengan seorang yang ingin minta diwafatkan sebab karena keputusasaan terhadap persoalan yang dihadapi,
ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau ingin andai sekiranya dengan kematian itu lebih baik untuknya atau umur panjang lebih baik untuknya, tetap dia berpasrah diri kepada Allah, maka hal yang sedemikian tidak mengapa. Tujuan benar, silakan. Min nahwi mudawat au du'a rajulun salih, seperti dengan kita berharap agar kita dapat mengobati atau dapat pengobatan atau juga dapat doa dari orang-orang soleh. Itu tujuan. Yang kedua, ibahatu jam'il mal min wajhin halalin wa la yu'addu dzalika minal kanzi idza kana sahibuhu yu'addi haqqah. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ana dzu malin, dan aku kata Sa'ad termasuk orang yang punya banyak harta. Apakah dalam Islam tidak dibenarkan kita punya banyak harta? Silahkan. Islam tidak melarang. Lihat dalam beberapa perintah yang Allah perintahkan kepada kita, justru semua kembali kepada harta yang berlimpah. Saat dimana ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan oleh musalat, keluarkan zakat. Siapa yang Allah wajibkan untuk mengeluarkan zakat? Mereka yang punya banyak harta yang cukup nisabnya, baru dikeluarkan zakatnya. Bagaimana dia bisa mengeluarkan zakat kalau tidak punya harta? Allah perintahkan kepada kita untuk kiranya dapat menyedekahkan. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban. Allah perintahkan walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan itu butuh uang. Pergi haji apa tidak butuh uang? Butuh. Sekian puluh juta yang harus kita setorkan, belum dengan yang lainnya. Maka di dalam ayat walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang diwajibkan bagi mereka yang mampu dari segi finansialnya, mampu dari segi kesehatannya, mampu dari segi keamanannya. Yang tidak mampu tidak wajib. Berarti secara tidak langsung Islam tidak menafikan akan harta. Maka oleh karenanya kata ulama, ibahatu jam'il mal, dari hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dibenarkan dan diperbolehkan dengan kita untuk mencari dan mendapatkan harta min wajhin halal, asalkan cara mendapatkannya dengan cara yang benar, wala yu'addu dzalika minal kanz, dan itu tidak dianggap sebagaimana orang yang menumpuk, asalkan kata ulama yu'addi haqqah, ia tunaikan kewajibannya. Zakat dikeluarkan, sedekah ia keluarkan, bagi yang tidak mampu ia perbantukan. Apa yang menjadi kewajiban dari harta yang Allah titipkan ia laksanakan. Itu tidaklah termasuk orang yang diharamkan dengan mendapatkan dan ingin memperoleh akan harta yang berlimpah. Selama kewajiban kita laksanakan dan juga apa yang dianjurkan alhamdulillah dapat kita tunaikan, dan itu tidaklah merupakan hal yang terlarang dalam Islam. Ketika harta itu kita kumpulkan, harta itu kita cari, harta itu kita dapatkan selama dengan jalan yang halal. Jadi bukan berarti kita menafikan harta, tidak. Abdurrahman ibnu Auf, sahabat Rasul yang juga kaya raya. Begitu juga dengan Abu Bakar. Pada waktu dan di saat ketika Rasulullah mengumumkan dan memberitahukan kepada para sahabat atas butuhnya umat Islam untuk peralatan atau kebutuhan dalam peperangan, Umar ibn al-Khattab datang dengan harta yang ia bawa dari yang ia miliki setengahnya. Kalau tidak khilaf begitu riwayatnya, setengah dari hartanya ia wakafkan. Sampai Rasul bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qal, nisbah ya Rasul, setengahnya. Setengahnya aku sedekahkan, aku infakkan, aku wakafkan. Tidak lama kemudian datang Abu Bakar, lalu ia wakafkan juga hartanya, ia serahkan kepada Rasul untuk kemaslahatan umat, kepentingan untuk umat Islam saat membutuhkannya. Lalu Rasul pertanyakan, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Qala, dijawab oleh Abu Bakar, Allah wa rasuluh.
hanya Allah dan Rasulnya. Luar biasa, seluruh hartanya disedekahkan. Mampu enggak? Kalau kita bisa, silakan, tidak terlarang. Sebab dalam hadis disebutkan wa khairus sadaqah andaril ghina, sebaik-baik sedekah itu yang tetap menjadikan kita kaya. Artinya jangan sebab karena kita bersedekah lalu kita meminta-minta, keliru. Kan begitu. Kita bersedekah perbuatan baik, tapi khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah andaril ghina, tetap yang menjadikan kita kaya, tidak minta-minta. Kita punya uang 10.000. Dari 10.000 lalu kita sedekahkan semuanya. Apakah dibenarkan? Silahkan kalau kita tetap mampu dan bisa untuk tidak meminta-minta. Tapi kalau semua 10.000 yang kita punya disedekahkan, sementara kita dan anak istri juga memerlukan, menjadikan kita meminta dan mengemis, itu juga hal yang tidak tepat dan yang kurang benar. Karena perbuatan minta-minta bukanlah perbuatan yang mulia. Ya kita prediksikan, tidak mampu secara keseluruhan seberapa kita miliki, sehingga kita juga dapat memberikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap istri dan anak kita. Ini makna daripada hadis. Silakan dengan kita mencari dan mendapatkan harta kehidupan dunia, selama cara untuk mendapatkannya dengan cara yang halal dan tidak dihukumkan termasuk orang yang menumpuk akan harta, bila mana itu kita bisa menerapkan dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dari harta yang Allah titipkan kepadanya. Yang ketiga, as-sadaqah awil wasiyah fi maradi mautin la tajuz bi aktar min al-thuluth illa bi ijazatil warathah. As-sadaqah, bentuk sedekah yang akan kita berikan, awil wasiyah, atau seorang yang ketika akan menemui ajalnya, saat ketika dalam keadaan sakit parah, lalu ia berwasiat, lalu ia ingin menyedekahkan hartanya, la tajuz, tidak dibenarkan kata ulama, bi aktar minats thulus, lebih daripada sepertiga harta yang ia punya, illa bi ijazatil warasah, kecuali dengan izin ahli waris. Karena di situ ada hak ahli waris. Mau disedekahkan semua, tunggu dulu. Kata Rasul, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri dalam keadaan kaya jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang pada akhirnya mereka meminta. Itu tidak baik. Maka tidak mengapa kalau dengan kita ingin menyedekahkan, silakan, tapi tidak lebih daripada sepertiga. Ingat, ahli waris tidak ada hak wasiat. La wasiyata li waris, kata Rasul, tidak berlaku wasiat untuk ahli waris. Tidak tepat kalau ada orang tua, nanti kalau saya meninggal, anak saya nomor 1, ini dapat ini. Diwasiatkan. Tidak ada. Karena warisan, ataupun saya ulangi, ahli waris, dia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Lidzakar mithlu hadzil unsayaini, 2:1. Itu nanti mereka berhak. Tapi kalau untuk yang bukan ahli waris, silakan, dan itu tidak lebih daripada 1/3. Mungkin anak susuan. Anak susuan tidak dapat harta waris. Yang sekalipun anak kandung tidak boleh menikah dengan anak susuan. Dalam Al-Quran disebutkan, wal hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, termasuk dalam ayat itu, kalau tidak khilaf akhir juz yang keempat, itu disebutkan termasuk daripadanya adalah anak susuan yang tidak dihalalkan bagi kita untuk menikahi, saudara susuan. Nah, saudara susuan memang tidak dibenarkan kita untuk menikah dengannya, tapi saudara susuan atau anak susuan tidak ada hak warisnya. Waris itu karena 2, 3 kalau tidak khilaf disebutkan dalam kitab. Pertama, sebab karena nasab, keturunan, bukan sebab karena susuan, karena keturunan. Yang kedua, sebab karena nikah yang sah menurut agama. Jadi kalau dengan seorang menikah dengan seseorang kaya raya, kemudian setelah menikah dalam hukum yang sah menurut agama, meninggal istrinya,
meninggal suaminya, maka yang ditinggal pasangannya itu berhak mendapatkan warisan dari pasangan yang meninggal. Oh kalau gitu Pak Ustadz cari nang bini, nang janda-janda tapi sugih, marah tuha tapi sugih. Berharap hartanya nanti tidak lama setelah menikah mati. Setelah nikah dinikahin dah mati-mati orangnya. Kalau begitu dibunuh saja. Membunuh masuk dalam kategori penghalang warisan. Tidak halal ataupun tidak akan ada hak seorang untuk mewarisi harta seseorang kalau dia melakukan pembunuhan atas dirinya. Itu menjadi hijabul hirman, menjadi haram baginya untuk mewarisi hartanya. Membunuh murtad atau beda agama. La yarisul kafir wal al muslim walal muslim al kafir. Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta sekalipun anak dengan bapaknya, sekalipun ada hubungan darah di antara mereka, tapi ada hijab, ada penghalang. Dan penghalang ini bukan penghalang nukson, tapi penghalang hirman, artinya selama-lamanya tidak ada hak waris bagi mereka. Sebab kenapa? Membunuh dan juga beda agama. Maka tolong dipertimbangkan. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, yusabul insan ala amalihi biniyati wal infaq ala al-'iyal fihi ajrun idza qusidal insan bihi wajhullah wa yura'i al-infaq was sadaqat al-aqrab wal aqrab. Ulama katakan dari hadis ini mengisyaratkan yusabul insan, seorang itu akan mendapatkan pahala ala amalihi biniyati, dari apa yang ia niatkan. Apa yang ia niatkan untuk melakukan kebaikan, dia sudah mendapatkan pahala dan ganjaran. Wal infaq alal iyal fihi ajrun. Ketahuilah kata ulama, menyedekahkan atau menginfakkan atau memberikan makan kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, itu akan bernilai sedekah atau akan mendapatkan pahala idza qusidal insan bihi wajhu, ketika itu kita niatkan sebab karena Allah. Suami mencari rezeki, bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya. Saat dimana ketika bekerjanya suami tujuannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab selaku suami, maka pekerjaan yang ia lakukan menjadikan ia masuk dalam kategori jihad di jalan Allah. Maka dalam salah satu kitab risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Makki, kalau tidak khilaf dalam kitabnya Haula fi sabilillah, mereka yang digolongkan termasuk orang yang berjihad di jalan Allah adalah mereka seorang suami yang ketika bekerja mencari nafkah tujuannya untuk menafkahi istri sebab karena Allah. Itu jihad. Kita memberikan makan kepada istri kita, menafkahi istri kita, tujuan untuk tidak lain dan tidak bukan karena mengharap akan ridha Allah, itu bernilai pahala. Tidak sekedar hanya memberikan makan begitu saja tanpa ada hitungannya, ada. Dan disebutkan oleh ulama di dalam kitab ini, wa yura'i fil infaq, hendaklah dengan kita ketika menyedekahkan akan harta, was sadaqat al aqrab fal aqrab, yang lebih diutamakan adalah yang lebih dekat. Mimman tajibu alaihi nafaqatuhum, ini sedekah sunnah. Mimman tajibu alaihim nafaqatuhum, mereka yang diwajibkan kita untuk menafkahinya, itu yang diutamakan. Istri, anak. Ini dalam bentuk selain daripada zakat. Kalau zakat pada minggu yang kemarin kita sudah kaji, tidak akan gugur kewajiban kalau itu diberikan kepada istri dan anak-anaknya, termasuk kepada orang tuanya. Sebab kenapa? Karena itu tugas dan tanggung jawab kita. Tapi kalau bentuk sedekah biasa selain daripada zakat, siapa yang lebih diutamakan? Istri dan anak, dan mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Sangat tidak tepat kalau ada seorang laki-laki yang boros atau royal, memberikan apa saja yang ia ingin berikan kepada wanita yang lain atau yang bukan istrinya, tapi dengan istri pelitnya luar biasa.
sosialnya luar biasa kepada mereka-mereka yang membutuhkan akan uluran bantuan dari orang lain, sementara anaknya yang dekat darinya dari segi kenasab atau keturunan atau sebab kekeluargaan tidak dipedulikan. Maka kata ulama, kalau kita bersedekah dengan kerabat kita yang punya hubungan kekeluargaan, itu dua nilainya. Pertama nilai sedekah, yang kedua dapat nilai menyambung silaturahim. Tapi kalau dengan orang itu hanya satu, nilai sedekah saja. Maka mana yang lebih afdal? Tentu orang yang terdekat daripadanya. Maka kata ulama, fal akrab. Sesuai dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wabda biman ta'ul wa khair sadaqa anta lil ghina wa may yasta'fif yu'afihullah wa dalam hadis itu ada, kalau tidak khilaf, wa may yasta'fif yu'afihullah, kurang lebih bahwa sedekah yang paling utama untuk dikeluarkan adalah mereka yang punya hubungan kerabat, yang mereka tanggung jawab kita, yang mereka jauh lebih berhak untuk mendapatkan daripada yang lainnya. Ingat, ini sedekah bukan dalam bentuk zakat. Kalau zakat, suami ini berzakat kepada istri, tidak gugur, belum gugur kewajiban zakat, karena istri kewajiban kita menafkahinya. Orang tua berzakat kepada anak nih, tidak gugur. Anak juga berzakat nih, bah, zakat saya terimakan, tidak gugur, karena orang tua kewajiban anak untuk memelihara dan menjaganya. Maka al-usul wal furu sama-sama tidak berhak untuk mendapatkan daripada zakat itu sendiri. Tapi kalau bentuk sedekah biasa, itu adalah hak mereka untuk memperolehnya. Terakhir beliau katakan di dalam ini kitab, lagi-lagi sesuai dengan niat, atas apa yang dia niatkan, atas apa yang diniatkan dalam bentuk niat kebaikan, maka sekalipun itu tidak terwujudkan dari apa yang ia niatkan, namun kesemua itu sudah mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ini hadis yang ke-6 daripada berkenaan dengan niat. Wallahu alam. Kita buka tanya jawab, silakan Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan saya, bagaimana caranya menyatukan dan memasrahkan seluruh Muhammad terhadap diri kita yang sementara kita jauh dari masalah dan bagaimana caranya pula kita mengetahui bahwa hati kita ini terbebas dari segala penyakit. Baik, kalau dengan penyakit, memang dalam satu riwayat hadis yang kita pernah temukan, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu mesti ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub al-istighfar, obat daripada dosa adalah istighfar. Maka kita yang justru lebih takut berkenaan dengan penyakit batin ketimbang penyakit zahir. Kalau penyakit zahir terasakan dan akan segera kita obati, sehingga belum sempat akan berkembang biak itu penyakit atau menjalar kemana-mana, sudah tertangani. Tapi yang sulit adalah penyakit yang tidak terlihatkan oleh kasat mata, yang itu akan dirasakan oleh hati. Maka ini yang kadang-kadang tidak tersadarkan oleh kita. Saya pernah sampaikan, berdasarkan daripada hadis ini, saat dimana ketika kita sakit gigi, mungkin kita dapat melihat dampak dan akibat daripada penyakit itu, tidak bisa tidur dengan nyenyaknya, makan pun tidak enak, bawaannya kepengen marah, sedikit-sedikit emosi marah, orang ngomong kita yang marah, orang ngomong kita marah. Kenapa? Merasa gigi kita sakit dak karuan. Namanya orang sakit gigi, coba kita ngomong ngobrol di samping orang sakit gigi, yang marah dia. Itu dampak daripada penyakit. Nah, itu zahir, tapi yang tidak terasakan oleh kita adalah penyakit batin. Dosa,
Kadang saat kita melakukan dosa, tidak semua kita menyadari kalau dosa itu ternyata penyakit. Kenapa kita katakan dosa itu penyakit? Berdasarkan daripada hadis, wa dawa'udz dzunub al-istighfar. Obatnya dosa itu kata Rasul adalah istighfar. Berarti dosa itu adalah penyakit. Apa dampak daripada dosa? Ini yang luar biasa. Dari beberapa ungkapan ulama menyebutkan dampak daripada dosa. Pertama, hirmatul ilm. Kita diharamkan mendapatkan ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i katakan pada waktu dan di saat ketika mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi' su'ahibli fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi'anal ilma nur wa nurullah la yu'daril 'asi. Kata Imam Syafi'i, saya datang kepada Imam Waqi' melaporkan tentang perihal sulitnya aku untuk mengingat akan ilmu, memahami ilmu. Pak Arsyadani, apa yang dinasihatkan oleh Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Pak akhbarani, dan beliau beritahukan bi anal ilma nur, ilmu itu nur, dan nur Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Maka hirmanul ilm itu yang pertama. Yang kedua apa? Hirmanut ta'ah. Kita pernah sampaikan sesuai dengan yang dipertanyakan oleh saudara kita yang di sini kemarin. Saya tidak tahu, lupa namanya. Kenapa sulit bagi kita untuk bangun di tengah malam dalam melakukan ibadah kepada Allah? Mengutip daripada nasihat Imam Hasan Al-Basri, saat dimana ketika kita sulit bangun di tengah malam, itu sebab karena adanya dosa yang kita lakukan. Yang paling kita takutkan, Allah haramkan kita untuk melakukan ketaatan. Jadi bukan, dan jangan dikira siksa dan azab Allah yang Allah berikan itu hanya berbentuk suatu musibah, suatu siksa dan adab yang terlihatkan oleh kita ketika kita melakukan dosa, tapi juga merupakan siksa dan adab Allah ketika seorang melakukan dosa yang kemudian Allah haramkan baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini yang kita paling takutkan. Saat dosa kita lakukan, kita tidak melakukan kebaikan. Bukankah kebaikan dapat melebur dan menghapuskan dosa sebagaimana sabda Rasul, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Berbuatlah kebaikan, niscaya kebaikan akan dapat melebur dan menghapuskan dosa. Dosa terus kita perbuat, sementara kebaikan tidak pernah kita lakukan. Allah haramkan kita untuk melakukan kebaikan hingga dosa semakin menumpuk, adab dan siksa Allah pun semakin berat yang akan kita dapatkan. Ini dampak daripada dosa. Nah, bagaimana kita untuk mengatasinya? Tentu para ulama-ulama tasawuf banyak mengisyaratkan, banyak mengingatkan kita adalah dengan tazkiyatun nafs, pembersihan batin, pembersihan jiwa hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Kata Rasul, sungguh di dalam tubuh kita ada segumpal darah, idza saluhat saluhal sairu amali. Tapi kalau sekiranya itu rusak, maka rusaklah yang lainnya. Ala wahyal qalb, yaitu tidak lain hati. Disitulah ulama mengingatkan untuk senantiasa menjaga dan memelihara hati. Apa kata Reza? Saya lihat Satrio berfoto dengan Ustaz Reza. Jagalah hati. Itu jaga hati. Perlu kita menjaga hati. Bagaimana kita menjaga? Jadi sentralnya di sini. Ini yang kita harus obati. Bagaimana penyakit hati terkala ujub, bagaimana penyakit hati terkala sombong, tatkala riya. Itu semuanya ada sentralnya di sini, dan ini yang harus kita obati. Dan untuk lebih paham dan lebih jelas, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama berkenaan dengan suluk, berkenaan dengan akhlak, ya semua itu untuk menambah khazanah ilmu kita. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan Nur Muhammad itu kita lain kajian. Baik, sebentar ya, satu ini dulu. Ustaz, saya mau tanya bagaimana pemahaman tentang hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bid'ah seperti apa yang dimaksudkan dalam hadis? Apakah bid'ah yang seperti maulid Nabi dan seterusnya? Bagaimana pemahaman manhaj salaf dan khalaf dalam memahami hadis ini?
Apakah benar orang salaf menganggap orang yang melakukan maulid Nabi dan sebagainya sebagai orang yang menganggap Islam belum sempurna? Apakah benar melakukan kebaikan seperti maulid yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul tertolak dan Allah tidak suka? Baik, kita katakan iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ma'ruf. Hadis yang memang dijadikan sebagai landasan untuk membid'ahkan semua perkara yang notabene tidak dilakukan oleh Rasul. Tetapi mari kita lihat, kalau daripada pendapat para ulama, tidak sedikit yang kita temukan pendapat para ulama yang menghukumkan bid'ah itu pada dasarnya bukan hukum. Kalau boleh katakan, kita katakan bid'ah itu tidak hukum. Hukum hanya 5. Haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itu hukum. Tidak ada hukum bid'ah. Maka tidak menyalah kalau dengan ungkapan bahwa sesuatu yang baru itu bid'ah. Oke lah, bid'ah itu kan suatu perkara yang tidak ada sebelumnya, itu bid'ah secara harfiah, sepengetahuan saya. Dan ulama menyebutkan bid'ah itu bukanlah merupakan suatu hukum. Hukum hanya 5. Lalu kalau kita temukan suatu perkara yang tidak ada di masa Rasul, lalu dikatakan bid'ah, oke, kita katakan bid'ah. Tapi bid'ah yang bagaimana? Apakah bid'ah masuk dalam kategori yang mubah? Apakah bid'ah masuk dalam kategori yang sunnah? Apakah bid'ah masuk dalam kategori yang haram? Nah, disitulah kita kaji. Maka Imam Syafi'i ada menghukumkan dan ada yang menyebutkan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang tidak sesat dan bid'ah yang sesat. Maka kata ulama, bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, maksud daripada kullu bid'atin dhalalah ini yang dhalalah yang bagaimana? Yang bid'ah bagaimana? Ulama katakan bid'ah yang dhalalah, bid'ah yukhalif ma amarallah, ay ma fil Qur'an awis sunnah. Secara garis besar bid'ah perkara yang baru yang menyalahi ketentuan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang masuk dalam kategori dhalalah. Lalu kalau tidak menyalahi, apakah dhalalah? Tidak. Dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau dengan zikir yang banyak. Lalu dengan kita berzikir yang itu sekalipun tidak pernah dilakukan oleh Rasul, apakah langsung kita hukumkan bid'ah sesat? Padahal Allah katakan berzikirlah dengan zikir yang banyak. Kita mengamalkan zikir. Oh, Rasul tidak amalkan itu. Lalu apakah kita hukumkan sesat? Padahal dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk berzikir, berarti tidak sesat. Jadi kata ulama, bid'ah yang sesat itu adalah suatu perkara yang bertentangan, yang tidak pernah ada sebelumnya, dan itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu baru dikatakan bid'ah yang sesat. Maka bid'ah yang seperti apa ini masukkan dalam hadis, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekalipun hal itu belum pernah terjadi dan tidak dilakukan oleh Rasul, tapi manakala itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, silakan. Ketika kita berzikir dengan zikir ini, dengan ini, kita bersalawat kepada Rasul, oh lalu dikatakan bid'ah. Bukankah Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu ala ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Rasul diperintahkan kita untuk bersalawat. Terlepas dari kemarin yang dipertanyakan oleh saudara kita dengan Sayyidina atau bukan, saya katakan dua-duanya boleh. Yang walaupun ada yang anti dengan Sayyidina, sebab dengan dasar dalil ketika ditanya ya Rasul kaifa nusalli alaika, itu memang ada hadisnya. Silakan buka dalam kitab Bulughul Maram, itu kita pernah temukan. Kaifa nusalli alaika faqala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai ila akhir hadis. Ketika ditanya ya Rasul bagaimana kami bersalawat kepadamu, Rasul jawab Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa menyebutkan Sayyidina.
Dan ini ditegaskan oleh para ulama, benar itu hadis. Tapi ketika itu sahabat bertanya langsung kepada Rasul. Wajar Rasul menjawab seperti itu. Kita saja kalau ditanya, Bang siapa namanya? Atau Pak namanya siapa? Atau bagaimana kami menyebut dan memanggil nama Bapak? Oh kalau kamu mau menyebut nama saya, panggil Kiai Haji tek 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 tek, dengan segala macam bentuk titelnya, tidak boleh tertinggalkan. Kira-kira dalam benak pikiran kita apa yang akan terbesit? Wah sombongnya kan begitu. Abdurrahim, nama saya kalau menyebut nama saya Kiai Haji Abdurrahim, Kiai Haji Abdurrahim LCMMM, wah macam-macam. Ini umpama. Apa yang kira-kira terbesit dalam hati kita? Masya Allah, sombong. Nah, ini kan sombong. Sementara Rasul katakan sendiri apa? Apa kata Rasul? Ana sayyidu bani Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu anak Adam, namun tidak sombong. Sementara Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu, hai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan panggilan nabimu sama dengan panggilan engkau dengan kawan-kawanmu. Kurang lebih mana ayat? Jangan engkau memanggil nabimu dengan sebutan seperti engkau memanggil kawanmu. Kalau kita manggil hem, biasa. Kita manggil raju, biasa. Tidak mungkin kita panggil Said Raju, tidak mungkin. Tapi kalau dengan kita memanggil Rasul, ditakzimkan. Maka di dalam Al-Quran Rasul ada menyebut nama Muhammad. Beda dengan nama-nama para nabi sebelumnya disebutkan namanya. Tapi kalau untuk Rasul, beliau tidak disebutkan dengan sebutan nama, tapi dengan sebutan ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, dengan sebutan subhanallah, subhanalladzi asra bi abdih, dengan sebutan hamba, dengan sebutan nabi, dengan sebutan rasul. Maka ulama Dr. Ali Jum'ah dalam kitab Fatawa Al-Mu'asirahnya menyebutkan bahwa dengan sebutan Sayyidina di dalam mengungkapkan dan bersalawat kita kepada Rasul bukanlah merupakan satu hal yang terlarang. Saat di mana hadis itu disebutkan dan dijadikan dalil bagi mereka yang anti Sayyidina, karena Rasul yang menjawab ketika ditanya, dan tidak mungkin Rasul menyebut dengan sebutan Sayyid pada dirinya sendiri. Nah, begitu juga dengan pendapat-pendapat ulama. Maka sekali lagi kita katakan bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis, bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sekalipun bukan merupakan hal yang lama, sekalipun hal itu baru dan belum pernah dilakukan oleh Rasul. Ini kan dasarnya, sering kita dengar, oh Rasul tidak lakukan, Rasul tidak kerjakan. Kenapa kita lakukan? Ini seakan-akan Islam belum sempurna seperti yang dipertanyakan. Tidak seperti itu. Lihat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah daripada Sahih Al-Bukhari, dan juga sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama, ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, saat bangkit daripada i'tidal, saat bangkit daripada ruku, salah seorang daripada sahabat menambahkan kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ditambah itu oleh sahabat. Rasul tidak lakukan, tapi ditambah. Ketika selesai Rasul balik, lalu bertanya, siapa yang nambah tadi bacaan dalam i'tidalnya? Tidak ada yang ngaku. Kata Rasul, siapa yang nambah? Saya tidak pernah menambahkan, saya tidak pernah lakukan, tapi siapa yang menambahi? Tidak ada yang ngaku. Sampai 3 kali, kemudian Rasul jelaskan, ketahuilah saat kalimat itu diucapkan, tidak kurang daripada 70.000 malaikat berlomba-lomba membawa kalimat itu di hadapan Allah. Mendengar penjelasan Rasul, baru aku ya Rasulullah orangnya. Disangka Rasul marah, ternyata Rasul tidak marah. Padahal Rasul tidak melakukan dan mencontohkan, tapi inisiatif sahabat ini. Ingat kisah Bilal bin Rabah pada setiap waktu dan di saat ketika beliau batal, beliau berwudu, dan setiap berwudu kemudian dia salat. Dan ini diabadikan, dan ini ada riwayatnya ketika Rasulullah memanggil Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, wahai Bilal, kok bisa kamu lebih dulu ada di dalam surga?
Saat Rasul di Isra dan Mi'rajkan, sendalnya Bilal sudah terdengarkan rompaknya. Bima sabaqtani, atas dasar apa? Apa yang kamu lakukan? Ya Rasul, setiap azan yang aku kumandangkan, aku sholat 2 rakaat. Dan yang kedua, aku setiap batal, tidak dalam keadaan suci, aku segera berwudu dan sholat 2 rakaat. Rasul tidak melakukan, tapi Bilal mengerjakan. Apa Rasul langsung ketika itu menghukumkan ini sesat? Lagi-lagi tidak. Jadi bukan semua yang tidak dilakukan oleh Rasul langsung kita vonis sesat. Begitu juga kalau guru saya menceritakan saat beliau Rasul dengan Abu Bakar hijrah dari Makkah ke Madinah, itu sahabat sudah menanti dan menunggu kedatangan Rasul. Dulu zaman waktu itu belum ada alat komunikasi seperti sekarang gampang. Bapak insya Allah 15 menit ke depan akan tiba di lokasi, tolong siap-siap penyambutannya. Mungkin dulu tidak ada. Abu Bakar juga tidak mewajibkan dan mengharuskan para sahabat untuk menyambut kedatangan Rasul. Tapi inisiatif para sahabat ketika itu menyambut kedatangan Rasul dengan melantunkan Tala'al Badru alaina. Rasul tidak lakukan. Tapi inisiatif sahabat, apa langsung Rasul katakan, oh jangan, bid'ah, sesat. Tidak. Berarti tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasul itu sesat. Maka lagi-lagi yang sesat, yang masuk dalam kategori dhalalah, yang bertentangan dengan Al-Quran secara umum dan juga dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar orang salaf menganggap orang yang melakukan itu sebagai orang yang menganggap Islam belum sempurna? Yaitu tadi kita katakan, mereka menganggap dengan mereka atau dengan kita yang melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Rasul, seakan-akan Islam itu belum sempurna. Padahal Islam sudah sempurna. Kita tidak mengatakan Islam tidak sempurna. Tidak itu pemahaman kita. Islam sahkah? Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tetapi bukan berarti kita melakukan perkara yang hari ini kita lakukan, yang sekalipun tidak dilakukan oleh Rasul, langsung dibid'ahkan dengan kategori sesat. Oke lah bid'ah, tapi bid'ah yang bagaimana? Oh ada juga dengan dalil. Sedikit kita tambahkan dalilnya. Bukankah dengan Rasul ketika pada waktu dan di saat Umar bin Khattab sholat tarawih dengan mengumpulkan para sahabat sholat berjamaah. Ungkapan Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Ini bid'ah yang sebaik-baiknya. Lalu sebagian daripada mereka yang membid'ahkan, oh itu tidak bid'ah sebab Rasul pernah melakukan sebelumnya. Alasan mereka, Rasul pernah melakukan sebelumnya, maka tidak bisa itu dijadikan sebagai dalil menyatakan kalau itu bid'ah. Itu bukan bid'ah menurut mereka. Kita katakan, oke, Rasul pernah menyatakan sebelumnya. Rasul pernah melakukan pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat dan seterusnya. Rasul tidak melakukan. Ketika itu ditanya kenapa? Karena kata Rasul, aku takut kalau dianggap itu wajib. Malam pertama iya, kedua iya, ketiga iya, keempat dan seterusnya tidak dilakukan. Lalu itu berkepanjangan. Umar melihat, lalu berinisiatif kembali mengumpulkan. Pertanyaannya, apakah dengan kita saat melakukan sholat tarawih yang itu dilakukan dengan cara berjamaah, termasuk saudara kita yang membid'ahkan itu tadi, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, pernah Rasul lakukan? Tidak pernah. Rasul hanya malam pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya Rasul tidak ikut. Lalu kenapa dengan kita malam pertama sampai akhir kita lakukan dengan cara berjamaah? Itu kapan? Itu pada masa Umar Ibnul Khattab yang mengumpulkan, inisiatif beliau untuk mengumpulkan hingga sholat dapat dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kita katakan kalau mereka menyatakan bahwa bid'ah yang sesat itu bid'ah karena Rasul tidak pernah melakukan, kenapa mereka melakukan sholat tarawih dari awal sampai akhir Ramadan melakukan dengan cara berjamaah padahal Rasul juga tidak melakukannya? Berarti sama. Mereka berhujah tapi hujah dibantah oleh mereka sendiri. Nah oleh karenanya lagi-lagi kita tidak perlu membid'ahkan semua yang belum dilakukan oleh Rasul yang kemudian kita sesatkan. Oleh karenanya perlulah jangan menutup diri dengan pendapat ulama-ulama lain. Saya tidak menyatakan
pendapat saya ataupun pendapat yang saya sampaikan dari pendapat para ulama ini harus kita ikuti secara mutlak, tapi juga bukan berarti pendapat mereka harus kita ikuti. Nah, ini artinya apa? Ya, kalaupun tidak sependapat itu biasa. Perkara-perkara yang seperti ini biasa, cuman jangan sampai kita mengkafirkan bahkan menghukumkan sesat saudara kita yang tidak sepaham dan tidak sependapat dengan kita. Itu yang saya inginkan. Sehingga nanti melihat ini, oh selama itu tidak bertentangan, kenapa kita persoalkan? Oh, coba buka lihat pendapat. Jangan kitab secara nas zahir saja dan pendapat-pendapat ulama-ulama kelompok itu saja, tapi juga buka diri kita untuk melihat daripada pendapat para ulama-ulama yang lain. Imam Syafi'i termasuk di antara yang menghukumkan ada bid'ah yang baik dan juga bid'ah yang tidak baik, atau bukan semua yang baru itu hukumnya sesat. Nah, wallahu a'lam. Baik. Ini ada satu lagi. Yeah. Apa yang nasihat yang patut untuk diberikan kepada orang yang bersikap tobat kemudian maksiat lagi, tobat kemudian maksiat lagi? Ini tobat sambel, pedas luar biasa, masih dimakan juga sambalnya. Baik, ya kita katakan taubat nasuha adalah mereka yang benar-benar bertobat kepada Allah atas dosa dan kesalahan, walam yusiru ala ma fa'alu, dan tidak kembali untuk melakukan taubat, saya lagi, dan tidak kembali melakukan perbuatan yang menyalahi dan yang bertentangan dengan hukum agama. Jadi kalaupun dengan kita ketika bermaksiat lalu bertobat, kemudian tetap juga melakukan kesalahan, namun kemudian kita bertobat, terus bertobat ketika kita melakukan kesalahan, bukanlah hal itu merupakan suatu hal yang terlarangkan. Jadi tetap taubat kita tetap upayakan. Namanya kita manusia, iman yazdad wa yanqus. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Maka atai binadzam kaman la dzamballah. Orang yang bertobat benar dengan benar-benar akan tobatnya itu sama dengan orang yang tidak berdosa. Artinya Allah akan ampunkan. Maka kalau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, atubu ilallah fil yaum, sungguh aku tidak kurang dalam satu hari bermohon ampun kepada Allah 70 kali, riwayat lain menyatakan 100 kali. Artinya apa? Tetap melakukan taubat dan beristighfar kepada Allah pada setiap waktu. Terlepas ada atau tidak dosa yang kita sadari, namun istighfar dan bertobat tetap kita lakukan. Ya, kita kalau seandainya dengan permasalahan ini taubat lalu melakukan lagi, taubat lalu melakukan lagi, berarti taubatnya tidak sungguh-sungguh. Bertobat lakukan lagi. Kalau orang yang sungguh-sungguh, dia tetap ada upaya untuk mengendalikan dan menahan diri untuk melakukan dosa. Jadi beda. Orang ketika berbuat dosa lalu bertobat, benar-benar ingin bertobat. Dengan orang yang melakukan dosa kemudian asal-asalan sekedarnya bertobat kepada Allah, kadang niatnya akan terbesit dalam hati untuk melakukan kembali perbuatan dosa itu. Nah, ini beda. Berarti taubat orang yang seperti ini bukan dengan taubat yang sungguh-sungguh dalam kategori nasuha. Tapi kalau sudah benar-benar taubat, menyadari akan kesalahan, tiba-tiba suatu saat kembali kejahatan itu dilakukan, lalu ia bertobat kembali, tetap Allah akan terima taubatnya. Karena memang ada kesungguhan sebenarnya, cuman pada waktu itu mungkin iman lagi lemah, hingga ia kembali melakukan. Namun tetaplah bertobat sesudahnya. Dengan mereka yang bertobat, saya mau bertobat. Ya Allah, ampuni dosa saya bertobat. Tapi hatinya tetap akan mengulang. Nah, jadi kembali kepada kesungguhan kita dalam bertobat. Kalau orang itu benar-benar sungguh-sungguh sekalipun kembali melakukan kesalahan, lalu ia bertobat, fa insyaallah akan Allah terima taubatnya. Tapi kalau hanya sekedar ucapan dan tanpa ada kesungguhan, berarti ia mempermainkan taubatnya. Apa sikap yang harus dilakukan makmum apabila imam
salah ketika membaca surah dalam salat yang imam tersebut terus membaca ayat, dan kalau ditegur bagaimana caranya? Yang menegur hafal apa tidak? Ya kalau sekedarnya, kalau menegur salah ya batal salatnya. Yang menegur hafal atau tidak. Jadi kalau ketika imam salah dalam membaca atau terlupakan dalam bacaan surat yang dia baca, andai dengan kita makmum yang hafal, silakan untuk mengingatkan akan bacaan sesudahnya. Tapi kalau kira-kira kita tidak hafal, ya jangan kita, ya. Si imam, andai si imam lupa, sudah langsung saja ruku, karena surat sesudah Al-Fatihah itu hukumnya tidak wajib, bukan rukun, tapi hanya sunnah. Umpama imam lupa, makmum di belakang tidak ada yang hafal, tidak perlu cari ayat-ayat yang lain, tidak perlu cari surat-surat yang lain, ruku saja. Nanti dibaca umpamanya alam nasrah laka sadrak, lupa, akhirnya dibawa watini wazaitun, watuni risini, dan seterusnya. Ketika illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haqqi, makmum protes di belakang, bukan wa tawashaw bil haqqi, tetapi di sana falahum ajruhum khair. Lupa, wah nggak ketemu, akhirnya cari lagi ayat, ulang lagi bismillahirrahmanirrahim, ulang lagi mencari ayat yang lain. Enggak tanggung-tanggung bacaannya sabbihisma rabbikal a'la, lebih panjang. Anggaplah biasanya cari yang pendek, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ketika lakum dinukumnya enggak ketemu, wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma enggak ketemu. Ini imam mestinya kalau lupa cukup langsung saja ruku, tidak perlu mencari dalil ataupun mencari surat yang lainnya. Itu kalau lupa berkali-kali lupanya, karam nanti jamaahnya. Itu mestinya. Kalau jamaah mampu dan bisa mengingatkan, silakan dengan menegurnya. Wallahu a'lam. Ya, dibacakan, diingatkan sekedar, karena bacaan imam kan kita makmum juga mendengarkan apa yang imam baca. Batal. Ya, imamnya batal, imamnya bergeser, imamnya tidak melanjutkan akan sholat, kita yang di belakang yang akan maju menggantikan si imam. Ya, tentu ada adabnya, bukan dalam arti kata langsung maju, awas imam, tak boleh. Kan imam batal, kemudian imam bergeser, kita yang di belakang kan sudah paham bahwa imam ini batal. Makanya di situ ada komunikasi antara imam dengan wakil imam. Dalam artian yang bagaimana? Ya secara ilmu. Saat imam bergeser kita paham bahwasanya imam ini batal, maka kita yang maju. Majunya pun juga tidak melebihi, dengan bergerak melebihi daripada batas banyak menurut Imam Syafi'i, secara mutawalian, berkelanjutan. Mungkin maju sejenak, kemudian maju lagi, dan seterusnya. Yang penting tidak melakukan gerakan banyak melebihi 3, ataupun banyak dalam bahasanya dalam hitungan berkesinambungan. Kalau berterus-terus 3 kali itu dihitung banyak dan batal sholatnya. Jadi ada tata caranya. Wallahu a'lam. Baik, terakhir. Mana? Ya. Kalau misalnya imamnya tuh baca surah pendeknya sembarangan, udah ditegur yang rakaat pertama, rakaat kedua sembarangan juga. Itu bagaimana, Mas? Apakah benar kalau misalnya dia membatalkan sholatnya terus untuk sholat sendiri? Ya kalau imam ditegur dan gak paasian bahasa kita dan mengakibatkan batal sholatnya, kita wajib mufaraqah. Artinya niat keluar daripada
makmum dengan imam yang kita jadikan dia sebagai imam. Kita tahu imamnya salah, kita tahu imamnya sudah keliru, bahkan batal sholatnya, maka kita niat mufarakah, lanjutkan saja sholatnya, asalkan kita sudah berniat untuk keluar daripada imam. Karena kalau kita tidak berniat untuk keluar daripada imam, berarti kita mengikut daripada sholat orang yang tidak sah sholatnya. Batal juga dengan sholat kita. Ini makanya imam bukan semena-mena. Disitulah seorang imam itu harus mendengar. Jangan tuli. Jangan orang yang tuli dijadikan imam. Kalau orang buta masih ada, dia bisa untuk mendengar. Tapi kalau yang tuli, saat ada kekeliruan, ditegur subhanallah, kata yang di belakang. Dia asik saja. Kenapa? Dia nggak dengar. Itu pernah kejadian. Khatib di satu kecamatan, hari Jumat, rukun tertinggalkan, ditegur oleh jamaah, dia asik saja. Imam juga jaga. Imam bukan khatib waktu jadi imam. Allahu Akbar. Tidak lama kemudian setelah baca doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Juga baca sapi ismarab. Karena imamnya nggak dengar. Imamnya tuli kebetulan. Nah, kalau sudah seperti ini, niat kita mufarakah. Artinya tidak lagi beserta dengan imam, lanjutkan dengan sholatnya. Wallah, satu lagi. Coba ya. Ini tadi di belakang. Gantian. Baik, saya rasa persoalan ini banyak diperbincangkan oleh tokoh-tokoh kita, oleh para ulama kita yang lebih tinggi tingkat keilmuannya daripada kita. Kita kadang lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca. Berkenaan dengan sikap para ulama tentang pernyataan Ahok ataupun orang yang sudah kita kenal tentang surah Al-Maidah ayat 51 Kalau tidak khilaf itu sudah cukup jelas kalau saya rasa dengan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia dan seterusnya. Lalu mungkin yang diperdebatkan, yang dipermasalahkan tentang pernyataan daripada satu saudara kita di ILC, Indonesia Lawyer Club, yang mungkin lagi hangat-hangatnya sekarang. Kalau saya melihat untuk kita, karena pada dasarnya dengan kita sudah banyak dapat kajian-kajian dan pendapat-pendapat daripada para ulama yang dipaparkan
tentang berkenaan dengan pernyataan itu. Lalu bagaimana kita dalam hal ini mensikapinya? Saya melihat ada ungkapan tarkul jawab alal jahil jawabun. Meninggalkan atau tidak memberikan jawaban terhadap orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Maka saya rasa lebih baik kita tidak banyak untuk mengangkat persoalan itu sehingga yang bersangkutan tidak semakin populer dia. Dia kadang-kadang mungkin semakin tersanjung dengan orang mentaklik atau dengan orang membahas tentang ucapan dan pernyataannya itu secara syuur itu mungkin dia lebih, saya lebih hebat, lebih terkenal, kan begitu. Maka sebenarnya kalau kita lihat tarkul jawab alal jahil jawabun, tanpa kita memberikan dan mengangkat persoalan ini dengan luas atau dengan banyak hal yang kita komentari, itu pada dasarnya adalah jawaban, sehingga dia sendiri tidak merasa diperhatikan. Nah, itu saya rasa kalau dengan saya lebih cenderung ke sana, karena kalau pemahaman tentang apa yang dinyatakan dan juga bantahan, banyak ulama-ulama kita sudah yang menyampaikan, dan kita mungkin banyak ilmu yang kita dapatkan dari mereka-mereka. Nah, lalu dengan kita tanpa membahas dan mengangkat itu, saya rasa lebih baik daripada mempermasalahkan atau mengangkat, semakin terkenal nantinya nusronnya. Ya, nah itu dia. Nah, itu kan khalif tu'raf. Kadang-kadang orang banyak cara untuk mendapatkan perhatian. Khalif tu'raf. Bedalah dengan orang, maka kamu akan dikenal. Nah, benar ini sebenarnya, cuman yang bedanya itu jangan yang negatif. Orang semuanya baik, dianya sendiri yang kurang baik. Ini kan terkenal. Orang semuanya umpamanya melakukan kebaikan, dia kejahatan. Orang semuanya sholat, dianya tidak. Ini khalif tu'raf, tapi dalam hal yang negatif. Maka kalau ingin jadi terkenal, jadilah yang terbaik, bukan yang tidak baik. Wallahu a'lam. Ini masalah yang seperti itu. Jadi mungkin kita cukup membaca, melihat, ataupun menyimak, sehingga kita banyak dapat ilmu. Kalau kita banyak komentar, apalagi sampai didiskusikan, ratingnya semakin naik nih. Orang-orang yang seperti ini tidak perlu. Makanya saya ingat dengan nasihat apa itu tadi, Samsul siapa? Yang Ali Samsi ya? Iya, beliau katakan sebenarnya tanpa kita harus banyak mengomentari apa yang diungkapkan, itu jauh lebih baik daripada kita banyak mengomentari. Karena semakin kita banyak mengomentari, semakin senang nantinya nusrannya. Berarti kata-kata saya diperhatikan. Cukuplah dengan ulama-ulama kita yang sudah memadai akan keilmuannya, sehingga kita bisa jadikan sebagai rujukan. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa ini baik itu dengan masalah yang tadi, juga dengan kanjeng. Masalah menggandakan uang, jelas itu tidak dibenarkan. Untuk menjadi kaya silahkan, tapi tetap dengan ikhtiar dan dengan jalan yang dibenarkan, halal, bukan dengan cara hal-hal yang gaib, yang sifatnya minta bantuan daripada bangsa jin. Itu memang ada, mungkin terlihatkan, tapi bukan dari maunah, itu bukan dari pertolongan Allah. Wallahu a'lam. Baik, untuk malam ini saya rasa memadai. Jadi sebenarnya kalau kita lihat mungkin dengan bentuk pertanyaan tulisan mungkin lebih efektif mungkin. Kalau dengan tulisan juga silakan. Kalau yang penting dengan tulisan kita dahulukan untuk membacanya, baru dengan tanya jawab langsung. Baik, insyaallah minggu depan. Insyaallah. Minta maaf waktunya tidak mengizinkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.